Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi pengertian riba dan pelatihan perhitungan bagi hasil di Dusun Sorowetan RT 23 RW 25 Dukuh Banyudono Boyolali. Nah, di sini riba itu berasal dari bahasa Arab itu ziyadah ya, sebagaimana di slide. Ziyadah di sini artinya tambahan ya. Jadi meminta tambahan dari suatu transaksi pinjam meminjam. Riba di sini dilarang dalam Islam ya. Di sini riba secara definisi adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara, atau terlambat salah satunya. Jadi riba itu banyak sekali jenisnya. Ada yang karena sebab terlambat dalam pembayaran hutang, ada yang karena sebab pembayaran hutang itu berlebih dari pokoknya, ada juga yang karena kuantitas atau kualitasnya itu tidak sama di dalam muamalah dalam bentuk tukar menukar atau barter. Nah, di sini akan kita pelajari tentang macam-macam riba. Di sini riba fadl ya, yang pertama yaitu riba yang terjadi akibat kelebihan dua pertukaran barang sejenis. Di sini bisa dicontohkan dalam kisah ini ya, Bilal bin Rabah ya, dimana kita pernah sering mendengar bahwa Bilal ini menukarkan dua sak kurma yang kualitasnya kurang bagus dengan satu sak kurma yang kualitasnya bagus. Nah, di sini diketahui oleh Rasulullah, di mana Rasulullah melarang adanya pertukaran kurma seperti itu. Rasulullah menyarankan agar menjual terlebih dahulu kurma, dua sak kurma kualitasnya kurang bagus. Setelah itu uangnya baru dibelikan dengan kurma yang kualitasnya itu rendah ya, kualitasnya bagus ya, satu sak kurma yang kualitasnya bagus. Kemudian ada riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Di sini adalah riba yang berlipat-lipat akibat adanya pengunduran waktu. Nah, di sini misalnya pembayaran hutangnya itu terlambat ya. Jatuh tempo misalnya tanggal 28 misalnya. Kemudian belum bisa membayar sehingga mundur waktunya ya, diperpanjang, tapi dengan syarat pembayarannya lebih ya, lebih banyak dibanding pokoknya. Jadi misalnya pinjem 10 juta dikembalikan tanggal 30 ya, tanggal 30 ternyata tanggal 30 belum bisa mengembalikan. Akhirnya diundur misalnya tanggal 15. Kemudian dari pengunduran waktu itu mengembalikannya lebih dari 10 juta. Nah, itu nanti namanya masuk riba nasi'ah. Kemudian nanti ada riba qard ya, riba yang terjadi karena hutang piutang yang pembayarannya dilebihkan. Ini biasanya riba qard ini contohnya mudah sekali pada transaksi hutang piutang di perbankan pada umumnya ya, atau perbankan konvensional. Dimana pinjam misalnya 10 juta, pengembaliannya itu ada bunga atau kelebihannya. Kemudian ada riba jahiliyah, di mana riba jahiliyah ini adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan ya. Di sini contohnya di sini adalah pada zaman Rasulullah ya. Kenapa disebut riba jahiliyah? Karena di zaman Nabi itu membudaya model pinjam itu misalnya 2 dinar ya, 2 dinar, kemudian tidak bisa mengembalikan tepat waktu sesuai yang diperjanjikan. Akhirnya yang memberi hutang itu memperpanjang jangka waktu pengembalian, tapi dengan syarat mengembalikannya ada lebihnya, tidak 2 dinar, misalnya menjadi 4 dinar. Nah, ini di masa Rasulullah ya, di zaman jahiliyah sebelum Islam datang ya, model seperti ini, utang piutang seperti ini sering sekali dilakukan. Kemudian di sini hal-hal yang menimbulkan riba.
di sini adalah tidak sama nilainya. Apa yang dimaksud tidak sama nilainya? Misalnya di sini adalah barter ya atau tukar menukar. Maka Rasulullah di sini tidak menyukai ya, tidak menyukai kita itu barter selama tidak ada ilmunya. Ilmunya apa? Di sini adalah berdasarkan hadis Rasulullah di slide seperti ini ya. Emas dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dibayar dengan emas, perak dengan perak, kemudian kurma dengan kurma, garam dengan garam, perak, kemudian ada ini ya, tepung dengan tepung, gandum dengan gandum ya. Di sini bur syair itu tepung dan gandum ya. Kemudian selanjutnya semuanya harus sama timbangannya. Kuantitas ya, itu sama. Maka timbangan sama itu maksudnya kuantitas serah terima di tempat tangan dengan tangan. Jadi tunai. Kuantitas dan kualitasnya sama ya. Barang siapa menambah atau meminta ditambah, maka dia terjatuh dalam riba. Yang mengambil, yang memberi, dalam hal ini sama dosanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini ada para ulama ini dalam transaksi tukar menukar atau barter ini hanya berlaku untuk 6 barang. 6 barang ini sering terkenal dengan sebutan 6 barang ribawi. Jadi apa saja itu tadi? Emas, perak, kurma, garam, gandum, tepung. Tepung itu mungkin zaman ada yang jewawut gitu ya, ada beberapa hadis yang jewawut. Jadi sejenis tepung ya. Maka di sini ini ya, hal-hal yang menimbulkan riba tidak sama nilainya. Maka untuk tukar menukar barang tadi sebaiknya harus sama kuantitas, kualitas dan juga tunai. Kemudian di sini lanjut aja. Sebab-sebab haramnya riba, di sini yang pertama Allah mengharamkan riba. Cukup banyak ya di ayat-ayat Al-Qur'an Allah mengharamkan riba. Yang pasti di sini Allah mengharamkan riba ini ayatnya lebih banyak dibanding larangan zina. Ya. Apa hikmahnya? Di sini artinya dosa orang riba itu lebih besar dibanding orang zina ya. Jadi Allah membandingkan ya dengan perbuatan dosa dalam bentuk zina. Bahkan sekecil-kecilnya dosa riba itu disamakan dengan dosa seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri sebanyak 36 kali ya. Itu dosanya paling ringan riba itu seperti itu. Kemudian mengambil harta orang lain dengan cara batil ya. Riba itu yang dimaksud batil bagaimana? Contohlah kita di sini pinjam bank 10 juta untuk usaha. Ternyata kita harus mengembalikan lebih kalau lunas itu sampai 19 juta misalnya. Padahal usaha kita itu bangkrut. Bank nggak mau tahu kita bangkrut atau laba. Yang bank adalah mengembalikannya berlebih. Maka di sini adalah batil ya, batil. Beda dengan bank syariah yang adil ya, dimana kalau rugi ya dibagi, kalau untung ya dibagi sesuai dengan prosentase yang disepakati. Jadi lebih adil dalam sistem bank syariah. Kemudian riba menyebabkan kemalasan. Kadang orang senang sekali memprofesikan diri sebagai bank detail, rentenir, dalam arti hanya memutar, meminjam-minjamkan uang, uang itu berkembang. Jadi males ya, itu sektor non-real ya, tidak jualan produk, barang, jasa di sektor real itu enggak. Jadi hanya memutar uang ya, sehingga menghasilkan uang lebih. Itu males ya. Kemudian menghilangkan perbuatan baik tolong menolong. Tadi ya tidak mau tahu untung atau rugi usaha, yang penting minta laba atau bunga. Jadi kan istilahnya tidak saling membantu gitu ya. Cukup itu saja materi dari saya tentang ini ya, riba. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi semuanya. Dan monggo silahkan jika ada yang ditanyakan bisa langsung chat di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.